untuk memasuki Pekan Suci, dan hari ini kita merayakan Minggu Palma. Dan sebentar dalam pemberkatan daun palma, umat berdiri dan menghadap ke belakang. Kemudian dalam berarakan kita siapkan lagu pembuka dari Mada Bakti 395, Yerusalem Lihatlah Rajamu, dan lagu-lagu selanjutnya menggunakan puji syukur. Jadi yang perarakan yang menggunakan Mada Bakti hanya satu lagu untuk lagu perarakan. Umat bangkit berdiri dan kita menghadap ke belakang. Demi Putra Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selama masa Prapaskah kita menyiapkan diri untuk merenungkan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Yesus, mulai dari peristiwa penderitaannya, sengsara, wafatnya, kemudian peristiwa mulia ketika dia bangkit dari antara orang mati pada hari raya Paskah. Hari ini kita memasuki Pekan Suci yang diawali dengan hari Minggu Palma, yang menjadi hari pertama dalam Pekan Suci ini, di mana kita semua dibantu untuk mengenang kembali sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang patut kita kenang pada hari istimewa ini? Tentu saja tentang Tuhan Yesus yang Yerusalem dan diiringi dengan sorak-sorai oleh orang-orang Yerusalem saat itu, yang mengendarai seekor keledai muda, dan orang-orang membentangkan pakaian di jalan, memegang daun palma sambil mengangkat dan menggoyangnya. Semua orang bernyanyi, "Nah, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Hosana di tempat yang maha tinggi." Maka pada hari ini akan kita awali dengan pemberkatan daun palma yang nantinya akan dibagi-bagikan kepada umat sebagai tanda penerimaan kita akan Kristus saat seperti dia memasuki Yerusalem, dan kini dia memasuki hati kita, hidup kita masing-masing. Maka marilah dengan penuh hikmat kita mengikuti upacara ini, dan tentunya kemudian kita merenungkan kita agar supaya kita menyadari arti dan Yesus bagi kita dalam hidup. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kuduskanlah daun palma ini dengan berkat-Mu. Semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan penuh sukacita diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersama Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.
dan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan para muridnya telah mendekati Yerusalem, di dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di kampung itu, kamu akan menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Kedua murid itu pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan. Lalu mereka melepaskannya, dan beberapa orang yang ada di situ bertanya kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Kedua murid itu tadi membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang menghamparkan pakaian mereka di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selanjutnya imam, putra-putri altar dan para lektor akan melarak memasuki dalam gereja. Sambil itu kita bisa menyanyikan lagu-lagu selingan. 395 Mada Bakti. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyerahkan Juru Selamat kami yang telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di salib sebagai teladan kerendahan bagi umat manusia. Perkenankanlah agar kami meneladani sengsaranya dan pantas untuk bangkit bersama Dia yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk dan marilah kita mendengarkan sabda Tuhan lewat bacaan-bacaan kitab suci. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi sabda Tuhan dengan bermazmur. Refren lihat di Warta Paroki. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kaki
bagiku, segala tulangku dapat ku hitung. Allahku, ya Allah, mengapa kau tinggalkan aku? Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Allahku, ya Allah, mengapa kau tinggalkan aku? Maka aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Yesus Kristus telah merendahkan diri, maka Allah sangat meninggikan Dia. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan dan menjadi sama dengan manusia, sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus
jahat bagi kita. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. 2 hari lagi hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan dimulai. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat, dan mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka kapan saja kamu menghendakinya, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya akan disebut juga untuk mengingat dia." Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid Yesus, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Para imam sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepada Yudas. Maka Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid berkata kepada Yesus, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, Guru berpesan,
Di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?" Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu. Setibanya di kota, mereka dapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka menyiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama dengan ke-12 muridnya. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini, yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu seandainya ia tidak dilahirkan. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecah roti itu, lalu memberikannya kepada para murid dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah mereka menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Dalam perjalanan ke Bukit Zaitun, Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-dombanya akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepada Yesus, Biarpun mereka semua terguncang imannya, aku tidak. lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata, Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. semua yang lain pun berkata demikian juga. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." dan Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Yesus sangat takut dan gentar, lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu berlalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku,
Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki terjadilah. Setelah itu Yesus kembali dan mendapati ketiga murid sedang tidur. Maka Yesus berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu Yesus pergi lagi dan mengucapkan doa yang sama. Dan ketika kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepada Yesus. Kemudian Yesus kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, para ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan Yesus telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka orang-orang yang bersama Yudas itu memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada rombongan yang menangkapnya, Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengahmu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Pada waktu itu ada seorang muda hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup tubuhnya mengikuti Yesus. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kain itu dan lari dengan telanjang. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam agung. Lalu semua imam kepala, para tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Sementara itu, Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai ke dalam halaman rumah imam agung, dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu tentang Yesus, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu sama lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan Yesus dengan tuduhan palsu ini. kami sudah mendengar orang ini berkata, Aku akan merobohkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu sama lain. Maka
Imam Agung bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan dan para saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Sekali lagi Imam Agung itu bertanya kepadanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, Akulah dia. Kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah awan-awan di langit. Maka Imam Agung itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapatmu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa Yesus harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya serta meninjunya sambil berkata, "Hai Nabi, cobalah terka." Malah para pengawal pun memukul dia. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah, di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan Imam Agung, dan ketika melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama dengan Yesus orang Nazaret itu." Tetapi Petrus menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu Petrus pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkata pulalah ia kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia tersedu-sedu. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan para ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus dan membawa dia dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepada Yesus, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam suatu pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan berkata, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Pilatus memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki.
Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali menjawab dan bertanya kepada mereka, "Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut Raja orang Yahudi ini?" Mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia." Dan karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkan untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepada Yesus, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepala Yesus dan bulu, dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pakaian Yesus sendiri. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewatlah seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Yesus, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Saat Yesus disalibkan, hari menuju jam 9. Alasan mengapa ia dihukum disebut pula pada tulisan yang berpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikianlah genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olok dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja orang Israel itu, turun dari salib supaya kita melihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencelahnya juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu
dan memberi Yesus minum serta berkata, Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Sementara itu, hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu menjelang Sabat. Karena itu Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah mendengar keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan. Kemudian ia menurunkan jenazah Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mengawali pekan suci ini dengan perayaan hari Minggu Palma. Dalam bacaan Injil mengawali perarakan Minggu Palma pada tahun B ini dibacakan Injil Markus yang mengisahkan bagaimana Yesus disambut dengan meriah saat ia memasuki kota Yerusalem. Mereka sungguh-sungguh menyambut dia karena mereka telah mendengarkan apa yang telah diperbuat oleh Yesus selama ini. Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati, dan lain sebagainya. Dan mereka kagum dengan apa yang telah dibuat oleh Yesus. Di satu sisi juga mereka mulai menyadari bahwa dia inilah Mesias yang dinanti-nantikan. Tetapi semuanya itu toh kemudian hancur, runtuh saat Yesus diperhadapkan pada suatu pengadilan yang memang sama sekali tidak adil. Pengadilan yang boleh dibilang mencari-cari kesalahan Yesus agar supaya dia bisa dihukum. Tapi disinilah wujud nyata dari arti penderitaan Kristus bagi kita manusia. Dia rela menerima semuanya itu tanpa mengeluh, tanpa berdalih, tanpa melakukan satu pembelaan, membacakan pembelaannya di ruang sidang. Inilah satu kenyataan yang sungguh agung dari Yesus sendiri, di mana dirinya yang adalah sabda yang sudah menjadi manusia kemudian menyatakan dirinya setara dengan manusia, hidup seperti manusia. Ia memang sungguh-sungguh bersedia merendahkan dirinya sampai serendah-rendahnya. Pada zaman itu, hukuman penyaliban itu adalah hukuman yang diberikan khusus bagi orang yang memang memiliki kejahatan yang sangat besar. Boleh dibilang sebagai penjahat-penjahat kaliber. Yesus mau menerima semuanya itu. Kita sudah mendengar peristiwa tentang penderitaan Yesus itu dalam kisah sengsara tadi. Sampai Yesus kemudian memanggul salibnya sampai wafat di puncak Golgota, atau juga yang dinamakan tempat tengkorak, sebuah bukit di kawasan barat Yerusalem. Saudara-saudari yang terkasih, kisah sengsara dalam Injil yang kita dengarkan tadi itu bukanlah satu narasi atau semacam laporan pandangan mata tentang apa yang dialami oleh Yesus. Tapi peristiwa itu adalah suatu cerita yang muncul dari kesaksian orang-orang yang sungguh-sungguh mau percaya dan bahkan terlibat dalam peristiwa sengsara dan kematian Yesus itu. Kemudian mereka sungguh-sungguh percaya akan kejadian itu. Kisah sengsaranya memperlihatkan betapa merosotnya kemanusiaan yang telah menolak kehadiran yang ilahi dalam hidup mereka, yang menolak Kristus
Ditegaskan dalam kesaksian ini bahwa orang yang pasrah menerima kehadiran Allah akan menerima kehidupan sejati. Saudara-saudari yang terkasih, karena itu maka sosok Yesus yang merendahkan dirinya itu sungguh-sungguh menjadi suri teladan kita, menjadi Mesias, menjadi penyelamat kita. Dialah hamba Yahweh yang sudah diramalkan akan hadir. Maka Paulus juga dalam bacaan kedua menceritakan bagaimana madah pujian bagi Kristus yang meskipun sejatinya dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kini saat kita mulai menjalani pekan suci ini, tentunya pantaslah juga kita mulai mengosongkan diri kita, merendahkan diri kita. Bukan hanya sekedar mau meniru apa yang telah diperbuat oleh Yesus, tapi sungguh-sungguh mau mengungkapkan rasa solidaritas kita untuk bersama menderita dengan Kristus, untuk bersama-sama menanggung salibnya. Sehingga dengan demikian maka kita meringankan beban yang dialami oleh Yesus, yang ditanggung oleh Yesus. Kalau kita bersatu bersama-sama dengan Dia, sungguh-sungguh mengimani Dia, maka kita pun juga akan berjalan bersama Dia. Dan sebagaimana juga tadi telah dikatakan, kita pun juga akan nanti bersama-sama bersatu dalam kerajaan Allah di surga, dalam satu perjamuan yang tak akan pernah habis. Kita akan sungguh-sungguh diselamatkan olehnya, sebagaimana Dia telah meramalkan itu lewat peristiwa mengusir orang-orang yang berdagang di bait Allah. Saat Dia mengucapkan, rombaklah bait Allah ini dan dalam waktu 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ramalan dirinya sendiri akan peristiwa yang akan dijalaninya. Dia akan menderita sengsara, wafat, namun pada hari ketiga kemudian Dia akan bangkit. Bangkit untuk kita, dan kita bersama-sama dengan Dia hidup baru. Semoga demikian. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama kita membarui iman kepercayaan kita, dan sudah itu kita memanjatkan doa umat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dari perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Doa umat bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapaknya. Marilah kita menghadap Bapa dan berdoa.
bagi gereja yang menderita. Ya Bapa yang Maha Kuasa, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami, agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang menderita, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudari kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa yang Maha Murah, curahilah kami semangat Yesus Kristus Putramu, agar kami dapat saling membantu dalam memanggul salib kehidupan kami sehari-hari dalam mengikuti jejak Putramu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa dalam perayaan Ekaristi ini bersama dengan salah seorang keluarga daripada kita yang mengucap syukur kepada Tuhan atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria. Dan juga kita berdoa untuk rayon 3 yang tergabung di dalamnya wilayah rohani Santo Matius, Santo Gregorius Agung, Santa Ursula, Santo Carolus Borromeus, dan Santo Stefanus. Semoga seluruh umat pengurus yang ada di wilayah-wilayah di rayon 3 ini, keluarga-keluarga akan sungguh-sungguh semakin meresapi dan merenungkan peristiwa sengsara Kristus, mau menjalani kehidupan mereka masing-masing dalam penderitaan bersama dengan Kristus, untuk kemudian dengan mulia bangkit hidup baru bersama dengan Kristus pula. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon terimalah dan kabulkanlah permohonan doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan. Puji syukur 483, O Yesus Putra Bapa. 483.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga oleh penderitaan Putra Tunggal-Mu, pendamaian-Mu dengan kami semakin mendekat. Kami tidak mampu mencapainya dengan usaha kami sendiri, namun kami sudah merasakannya berkat kurban yang penuh daya ini, dan karena belas kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung yang keenam. Tuhan bersamamu. Dan Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab sengsara Putramu sungguh mendatangkan keselamatan, secara amat meyakinkan. Pada salib tersingkaplah hukuman dunia, dan bersinarlah kuasa penyelamat yang menyerahkan diri bagi kami. Bahkan seluruh dunia mulai menyadari bahwa keagungan-Mu pantas dipuji. Dari sebab itu ya Bapa, bersama para malaikat dan orang kudus, kami memuji Dikau dan dengan segenap hati bernyanyi. 390. Allah segala kuasa, kami bersembah sujud di hadapan-Mu, sebab Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah sabda-Mu yang menyelamatkan manusia, dialah tangan-Mu yang menolong orang berdosa, dialah pembawa damai sejahtera kepada bangsa-bangsa. Allah Bapa kami, ketika kami menjauhkan diri dari hadirat-Mu, Engkau datang menghampiri kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dia Engkau serahkan kepada kematian, supaya kami kembali kepadamu dan hidup saling mengasihi.
Maka kami yang berkumpul untuk perayaan pendamaian ini memohon kepadamu ya Bapa, sudilah Engkau menguduskan persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu. Atas perintahnya kami merayakan misteri ini. Sebab sebelum menyerahkan hidupnya guna membebaskan kami, Yesus bersantap bersama murid-muridnya. Dia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula pada malam itu ia mengambil piala syukur, memuji kerahiman-Mu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Putra-Mu yang telah mewariskan kepada kami jaminan cinta kasih-Nya ini, kami mempersembahkan anugerah-Mu sendiri, kurban yang membawa perdamaian sempurna ini. Bapa yang kudus, kami mohon, terimalah juga diri kami bersama Putra-Mu, dan dalam perjamuan yang menyelamatkan ini, sudilah memberikan Roh-Nya kepada kami, agar Ia menjauhkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan perpecahan di antara kami. Semoga Ia membuat gereja-Mu menjadi tanda persatuan dan sarana perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga Ia memelihara persekutuan kami dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Benediktus, beserta semua uskup dan segenap umat-Mu. Bapa yang kudus, sebagaimana Engkau menghimpun kami dalam perjamuan ini, persatukanlah kami dengan Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang suci, dengan para rasul-Mu yang berbahagia dan semua orang kudus, dengan semua orang dari segala suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Dikau. Himpunlah kami bersama mereka semua, agar dalam perjamuan persaudaraan abadi di langit dan bumi yang baru, yang dipenuhi dengan terang damai-Mu dalam Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga.
Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memerhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa." Amin. Damai Tuhan bersamamu. Puji syukur 411. 411. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Nanti komuni sebentar yang di balkon tetap saja di balkon, nanti Frater akan lain di balkon, sudah di balkon baru lanjut di bawah.
Puji syukur 482. 482. Oh anak domba Allah tersembelih di salib, sabar setiap kala, walau ditimpa aib, kau tanggung dosa dunia, sengsara seluruhnya. Ampuni kami, oh Yesus. Oh anak domba Allah tersembelih di salib, sabar setiap kala, walau ditimpa aib, kau tanggung dosa dunia, sengsara seluruhnya. Beri kami damai, oh Yesus. Ya anak domba Allah, kau rela menderita demi umat tercinta, darahmu ditumpahkan di kayu salib ini. Kasihani kami, Yesus. Engkau pun dienakkan dengan wajah-Mu yang suci, penuh berumur daging, celah dan dosa-dosa. Hendak Engkau hapuskan di kayu salib ini, Engkau serahkan nyawa sebagai kurban silih kepada Bapa. Ya Yesus, aku sadar. 487. 487. Golgota
tempat Tuhanku disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan Allah Khaliknya. Dari sana mengalir sungai kasih karunia bagi orang yang berdosa, yang memandang Golgota. Oh samudra kasih Allah bagi isi dunia, diberinya putra tunggal agar kita selamatkan. Yesus jalan kebenaran, sumber hidup yang bakal, berkorban bagi kita pada salib Golgota. Mari kita muliakan cinta kasih penebus, dosa kita Dia hapus dengan darah yang kudus. Ia taat sampai mati pada salib Golgota. Kita hidup oleh Dia, puji Tuhan selamanya. Golgota tempat Tuhanku disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan Allah Khaliknya. Dari sana mengalir sungai kasih karunia bagi orang yang berdosa, yang memandang Golgota. Oh samudra kasih Allah bagi isi dunia, diberinya putra tunggal agar kita selamatkan. Yesus jalan kebenaran, sumber hidup yang bakal, berkorban bagi kita pada salib Golgota. Ya Bapa, jika tak mungkin piala ini kulewati tanpa meminumnya, maka jadilah kehendak-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami yang telah dipuaskan oleh anugerah suci ini bersujud memohon kepadamu. Semoga sebagaimana berkat kematian Putra-Mu, Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami imani. Demikian pula berkat kebangkitannya, Engkau membantu kami mencapai apa yang kami tuju. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.
Silakan duduk dan mari kita mendengarkan beberapa pengumuman. Selamat pagi, selamat hari Minggu Palma, mengenang kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, dan salam sehat bagi kita semua. Pertama-tama disampaikan terima kasih kepada Pastor Paroki, Pastor Berce Rorimpan DIPR, yang telah mempersembahkan perayaan Ekaristi di Minggu Palma ini. Disampaikan terima kasih juga kepada Frater Leston Sitomurang, yang telah membantu dalam pelayanan komuni. Terima kasih kepada PPA, pembaca, pemazmur, pembaca kisah sengsara, dirigen, organis, dan lebih khususnya umat Rayon 3 yang menjadi penyelenggara pada Minggu Palma ini. Warta Paroki, info kolekte dan dana pembangunan kesejahteraan imam bulanan dapat dilihat di Warta Paroki. Pelayanan sakramen dan liturgi Kamis 1 April 2021, Kamis Putih, Misa jam 8 malam. Petugas pelayanan WKRI Cabang, PPA, Enji, Vena, Ricci, dan Riko. Organis Bapak Erik Lengkong. Jumat 2 April 2021, hari Jumat Agung, Jalan Salib jam 8, petugas pelayanan WKRI Ranting Santa Teresia. PPA Nafiri, Rian, dan Agnes. Organis Bapak Timotius Didin. Jam 3, sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, petugas pelayanan KBK Paroki Santo Mikael, PPA Monik, Eca, Meme, dan Bianca. Organis Bapak Erik Lengkong. Sabtu 3 April 2021, Vigili Paskah. Misa jam 8 malam, petugas pelayanan OMK Santo Mikael, PPA Fania, Elis, Rian, dan Olan. Organis Bapak Alosius Tukunang. Minggu 4 April 2021, Hari Raya Paskah. Misa pertama jam 7 pagi, petugas pelayanan Rayon 2, PPA Angela, Ellen, Theo, dan Gareth. Organis Bapak Timotius Didin. Misa kedua jam 9, Rayon 1, PPA Agnes, Regina, Natal, dan Gilbert. Organis Bapak Leopold Manuarfa. Aksi umat untuk program paroki tahun 2021, wilayah rohani Santa Rosa de Lima masuk 3.450.000, Santa Maria diangkat ke surga 1 juta, Santo Matius 900.000, Santa Ursula 1.050.000. Pengumuman pembekalan orang tua dan wali baptis dilaksanakan pada hari Rabu 31 Maret 2021 jam 10 di Pastoran. Jadi diharapkan untuk ketua-ketua wilayah rohani dapat menghubungi yang anaknya akan dibaptis. Karena pembekalan hari Rabu 31 Maret jam 10 pagi di Pastoran. Dalam rangka penyegaran kepala sekolah di Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado, maka telah diadakan pergantian kepala sekolah SD Katolik Santo Laurentius Ranomut dari Ibu Telda Tiko Alo, Sarjana Agama, kepada Bapak Yohanes Lensun, Sarjana Pendidikan. Terima kasih diucapkan kepada Kepala Sekolah SD Katolik Santo Laurentius yang lama, dan selamat datang kepada Bapak Kepala Sekolah Dasar Katolik Santo Laurentius yang baru. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mengikuti perayaan Pekan Suci dan Trihari Suci. Yang pertama, dalam segala hal kita tetap mengikuti protokol kesehatan dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Umat yang mengikuti perayaan Pekan Suci dan Trihari Suci
hanya dibatasi 15 orang setiap wilayah rohani. Untuk itu setiap wilayah rohani hendaknya membuat pendaftaran umat yang akan mengikuti perayaan-perayaan tersebut. Di masa pandemi ini secara liturgis, perayaan Pekan Suci dan Trihari Suci dibuat secara sederhana tanpa mengurangi kehikmatannya. Sehubungan dengan itu beberapa hal yang perlu disampaikan. Perayaan Minggu Palma, proses perarakan ditiadakan, pemberkatan daun palma dibuat dalam gereja. Kisah sengsara pada Minggu Palma dan Jumat Agung hanya dibacakan, tidak dinyanyikan. Walau demikian, para petugas tetap harus membuat latihan. Misa Kamis Putih, pembasuhan kaki dan perarakan Sakramen Maha Kudus ditiadakan. Sakramen Maha Kudus disimpan di tabernakel. Ibadah Jumat Agung, penyembahan salib dan mencium hanya dibuat oleh imam. Umat melakukannya dengan cara membungkuk di depan salib. Upacara Vigili Paskah, pemberkatan api dan persiapan lilin Paskah dibuat di depan pintu masuk gereja. Umat yang mengikuti perayaan Vigili Paskah sudah berada di dalam gereja. Pujian Paskah dinyanyikan dan litani para kudus dinyanyikan. Bacaan-bacaan Perjanjian Lama pada Vigili Paskah dapat dilihat di warta paroki. Walaupun perayaan Pekan Suci dan Trihari Suci dibuat secara sederhana, namun hendaknya petugas harus mempersiapkan diri dengan baik melalui latihan-latihan, karena untuk petugas Kamis Putih dan Jumat Agung boleh mulai latihan sebentar. Di sini tetap ada pelatih yang standby, dan untuk Vigili Paskah DP Gladi Bersih pada hari Jumat malam. Setoran amplop Natal sampai dengan Rabu 1 Maret 2021 berjumlah Rp15.015. Senin 15 Maret yang menyetor amplop Natal wilayah rohani Efrasia 50.000, Gregorius Agung 150.000, Yosef 25.000, Laurentius 200.000. Jadwal pelayanan komuni orang sakit Minggu 11 April 2021 jam 7.30 petugas pelayanan Frater Leston CMM dan yang mengantar Yosua Oro. Diucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Kando Manado yang telah memberikan sumbangan sembako kepada umat Paroki Santo Mikael yang diserahkan langsung oleh Direktur Rumah Sakit Kando, Dr. Jamie Panelewen, beserta jajaran. Dan mereka langsung menyerahkan kepada pastor paroki. Dan telah disalurkan oleh Paroki Santo Mikael kepada lansia yang ada di Paroki Santo Mikael. Informasi untuk ketua wilayah rohani, selesai misa boleh dapat mengambil daun palma untuk membagikan kepada umat di wilayah rohani yang belum sempat hadir masuk gereja pada saat ini karena pandemi. Terakhir, informasi dari panitia tahunan, sesudah misa ini jangan dulu pulang karena ada rapat singkat. Terima kasih atas beberapa penyampaian, atas perhatian diucapkan terima kasih. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mengakhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Selamat memasuki Pekan Suci. Semoga hari-hari kita ini akan senantiasa berjalan dengan baik, sehingga kita dapat merayakan Hari Raya Paskah dengan penuh sukacita. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai.
Marilah pergi saudara-saudari diutus. Lagu tutup 485. Oh Yesus, Sang Penebus Terima kasih, selamat Minggu Palma dan selamat memasuki Pekan Suci.